Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masria, SPDSD CGP Angkatan 11 dari Kota Tangerang. Akan mempraktikkan koci bersama rekan saya, Bapak Azhar. Saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya sebagai koci. Selamat menyaksikan. Bu Siti, Selamat sore, Pak. gimana kabarnya Bu Siti? Baik, Pak Azhar gimana kabarnya? Baik Bu, baik. Makasih ya Bu, udah bertanya. Ada yang bisa saya bantu nih, Pak? Sebenarnya saya lagi pusing ini Bu. Kenapa nih? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas nih Bu. Sebelumnya murid-murid saya ini kurang bisa diatur gitu Bu ya. Kurang bisa diatur, terus banyak yang tidak kondusif gitu Bu. Iya. Saya sudah berusaha, tapi masih belum maksimal sepertinya Bu. Iya. Ya. Kali nih, Pak. Bagus sekali nih. Apa tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut nih? Ya, tujuan saya dalam meningkatkan kompetensi tersebut sih, saya ingin banget Bu menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan, aman gitu Bu. Iya. Teratur seperti itu Bu. Pokoknya menyenangkan deh bagi siswa saya gitu Bu. Iya. Biasanya apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang sudah saya lakukan sih Bu, saya sudah mencoba berbagai metode, Ya. tapi kayaknya belum berhasil gitu. Saya dari metode apa namanya pendekatan-pendekatan Ya. sudah saya kembangkan, mulai dari apa namanya membuat kesepakatan kelas, tapi Iya. kayaknya masih belum optimal gitu. Mereka ini masih suka kadang-kadang suka jalan-jalan, suka keluyuran, isi ke toilet beberapa kali, seperti itu. Iya. Nah, terus apa yang menjadi tantangan Bapak nih dalam mencapai tujuan tersebut nih, Pak? Yang menjadi tantangan saya sebenarnya banyak ya Bu ya, Ya. banyak sekali yang menjadi tantangan saya gitu ya. Saya itu kurang adanya dukungan dari rekan-rekan saya Bu. Kurangnya dukungan dari rekan-rekan saya itu membuat saya yang akhirnya tadinya ingin maju, ingin Ya. membenahi keadaan tersebut, sehingga membuat saya karena tidak ada dukungan dari rekan-rekan itu mundur lagi seperti itu Bu. Terus juga sarana prasarana Ya. yang tidak terlalu mendukung, tidak adanya dukungan moralitas dari kepala sekolah gitu Bu. Jadi seakan-akan saya itu yang harus mengubahnya sendiri gitu Bu. Jadi kan bingung gitu, Iya. gimana caranya seperti itu Bu. Terus apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang dibutuhkannya apa? Yang saya butuhin sebenarnya juga banyak Bu ya. Saya Ya. sih pengen banget saya itu dapat ya minimal motivasi motivasi dari rekan-rekan itu yang membuat saya ingin maju gitu. Iya. Jadi kalau misalkan saya nggak dapat motivasi itu kayaknya percuma gitu. Saya aduh ini saya kayak kerja sendiri gitu makanya kolaborasi. Nah, saya itu ingin selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan saya gitu Bu, kolaborasi dengan rekan-rekan saya, terus juga dapat apa namanya diapresiasi dengan kepala sekolah saya gitu. Dan kepala sekolah saya juga mendukung sarana prasarana tersebut dan tidak hanya memperdulikan keadaan pribadinya seperti itu. Karena memang kondisi sekolah saya itu dibilang jauh dari kata layak gitu. Ya, seperti Iya, iya. contohnya uh, banyak meja yang sudah usang, terus media pembelajaran seperti kan kebetulan saya itu guru olahraga ya Bu ya.
Kebetulan bolanya itu sudah tidak ada, cuma hanya beberapa gitu. Itu membuat media pembelajaran itu kurang efektif gitu Bu. Nah, saya itu pengen sekali sarana prasarana saya itu didukung seperti itu Bu. Ya. Baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa Bapak nih yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung nih. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah mereka ingin menarik perhatian dari gurunya gitu Pak? Ya, jadi secara identifikasi saya dari yang pertama Ibu sebutkan itu untuk apa namanya mereka tidak memahami materi saya itu mungkin karena media pembelajaran saya terbatas, yang selama ini saya hanya menggunakan gambar-gambar yang kurang efektif gitu Bu ya, dengan Ya, keterbatasan tidak adanya infokus. Itu ya, bisa jadi salah satu tanda Bu, bisa jadi salah satu tanda siswa saya itu kurang memahami. Terus yang kedua, dari keterhambatan media pembelajaran saya membuat siswa saya itu menjadi bosan gitu Bu, jadi membuat mereka menjadi bosan, terus juga kurang menarik perhatian mereka gitu Bu. iya. Seperti itu. Ya, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas nih Pak dan menarik kepada siswa. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi ya, yang seperti tadi Bapak sudah katakan ya, agar siswa tidak bosan gitu dalam menerima pembelajaran. Selain itu, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian ya, atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran supaya siswa yang lain juga ikut termotivasi untuk mendengarkan pembelajaran dari Bapak gitu. Jadi saya harus ini Bu ya, apa namanya, membuat penjelasan yang lebih menarik lagi ya Bu ya. Iya, iya Pak, yang lebih bervariasi. Untuk metode tetap bervariasi ya Bu ya. Ya, iya Pak. Variasi. Oke. Mm-mm. Saya akan mencoba dari mungkin media pembelajaran yang nanti saya akan ubah sebisa mungkin. Saya memfasilitasi mereka dengan keadaan sekolah yang kurang mendukung. Ya, Sebisa mungkin saya membuat mereka lebih tertarik lagi dengan pelajaran saya seperti itu. Ya, saya akan melakukannya. ya. Terus apa yang mungkin bisa menghambat rencana tersebut? Apa antisipasi Bapak nih? Yang pastinya apa yang menjadi hambatan dari rencana saya itu, yang pertama sih ya, faktor yang pertama itu sih karena saya seorang anak buah gitu ya. Yang pertama itu pasti saya mencoba tidak ada dukungan itu Bu, tidak ada dukungan dari kepala sekolah gitu, tidak ada. Hambatan saya itu ya justru malah ada di pimpinan saya sendiri gitu, karena pimpinan saya sendiri itu jarang ada di sekolah, terus juga hanya beberapa hari saja dia ada di sekolah, jadi untuk komunikasi saya dengan pimpinan sekolah saya itu agak terhambat gitu, jadi sehingga menimbulkan miskomunikasi tentang sarana prasarana ini gitu. Ya, Karena saat saya ingin maju, saya ingin maju banget ya Bu ya, saya pengen banget namanya bisa gitu Bu ya, saya pengen maju tapi nggak ada dukungan sama sekali kan,
percuma gitu Bu. Ya, Mana ya, kayak apa sih, kita kayak lari, orang-orang lari itu ya udah lari aja gitu, nggak ada finishnya, nggak ada tujuannya mau kemana gitu Bu. Itu percuma gitu, aduh iya, udah pusing saya sama capsek saya tuh Bu. Ah, ya, ya Pak Ajar harus lebih percaya diri lagi ya, ya, lagi baik Bu. konsisten, iya. Bagaimana Pak Ajar? Apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Untuk strategi yang saya sudah konsep, seperti yang tadi di awal pembicaraan, saya akan terus berusaha untuk mengubah media pembelajaran saya dengan lebih optimal dari Ya, berbagai referensi. Saya coba mencari dari rekan-rekan saya guru olahraga, terus juga mungkin mengandalkan apa fasilitas sekolah lain yang bisa saya pinjam atau saya tiru seperti itu. Dengan demikian bisa lebih optimal lagi gitu, bisa lebih optimal lagi dalam saya menyampaikan pembelajaran, sehingga siswa-siswa saya itu lebih suka, lebih senang gitu. Mungkin bisa saya campurkan dengan musik seperti itu, bisa saya campurkan dengan permainan dan sebagainya seperti itu Bu. Karena memang untuk infokus, kalau untuk infokus sekolah saya itu nggak ada Bu. ya, Saya juga bingung kenapa sekolah saya bisa nggak ada infokus gitu. Mungkin mungkin ada, cuma memang dipakainya itu secara bergantian gitu. Satu sekolah iya, itu kan seharusnya infokus minimal 4, ini cuma satu gitu. Mungkin itu saja sih. iya, iya Pak. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Pak ya. Ya, Silakan Bapak implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya. iya Bu. Ya nanti saya beritahu Ibu setelah saya menerapkan, setelah saya menjalankan, mengimplementasikan, ya mungkin sekitar 1 bulanan saya beritahukan Ibu. Ya, ya Pak. Baiklah. Refleksi. Ya, ya Pak. Ya. Sekarang refleksinya ya Pak, seperti ini ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan nih Pak? Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik itu selama proses coaching dari awal hingga akhir, saya sudah disuguhkan seperti metode-metode Tirta, ya tujuannya, terus identifikasi dan tanggung jawab itu sudah mulai kelihatan, seperti itu yang saya lihat dari proses coaching tadi Bu, Iya, seperti itu. Terus juga ada rasa tenang ya Bu ya, ada rasa tenang dari proses coaching Ibu selama selama berlangsung itu Bu. iya. Terus yang selanjutnya nih, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk Bapak nih? Ya. Yang perlu saya perbaiki, ya yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan itu, saya harus lebih banyak belajar lagi, saya harus lebih banyak belajar lagi. Istilah filsafatnya itu saya harus lebih merunduk lagi, karena memang orang yang merunduk adalah orang yang selalu ingin terus belajar gitu. Apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh nih sebelum sebelum dan saat melakukan sesi ini? Yang saya lakukan yang pertama tarik nafas Bu, tarik nafas dalam-dalam. Ya bagaimana caranya supaya tidak mengecewakan ibu, tidak mengecewakan fasilitator yang lain dan Ya, sebagainya. Seperti ya, itu. Manajemen supaya waktu, rileks ya Pak ya. ya, Ya, supaya lebih rileks lagi ya Pak ya. ya, supaya Ya, lebih. ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
yang perlu saya perbaiki dan juga meningkatkannya itu yang pasti ya, yang pertama itu wawasan sih, wawasan yang saya akan perdalam. Terus juga yang kedua adalah jadi pribadi yang baik. Ya. Saya harus percaya diri, lebih mawas diri lagi Ya. terhadap lingkungan sekitar, terus juga lebih bersabar seperti itu. Kuncinya ya Pak, bersabar. Kuncinya bersabar ya. Apa yang Bapak rasakan nih saat saya memberikan pendapat Bapak? Apa Bu, bisa diulang? Apa yang Bapak rasakan pada saat Bapak itu, nih saya memberikan solusi kepada Bapak gitu, untuk saya pribadi. Yang saya rasakan seperti air mengalir Bu ya, air mengalir, model percakapannya berjalan dengan lancar, saya merasa tenang, merasa bahagia karena sudah bisa segala-galanya. Ya, masalah yang saya pikirkan sejak kemarin itu alhamdulillah sudah terselesaikan. Itu saja Bu. Oh iya. Dan saya yakin juga kalau orang baik bertemu dengan orang baik, orang jahat bertemu dengan orang jahat. Seperti itu. Ya. Baiklah Pak, saya rasa kita sudah cukup nih Pak ya untuk hari ini ya. Ya, terima kasih Ya, Bu. ya sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Salam.